Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Auyan dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang alam dan manusia. Berikut adalah daftar isi dari materi yang akan saya bahas nanti. Pada bagian pertama tentang pengenalan alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut beberapa ahli, alam adalah segala sesuatu yang ada atau sesuatu yang dianggap ada oleh manusia. Menurut Al-Ghazali, alam dibedakan menjadi dua, yaitu alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib adalah sebuah alam yang dihuni oleh makhluk yang sudah tidak ada di dunia ini alias mati. Yang kedua adalah alam syahadah. Alam syahadah adalah alam yang dihuni oleh kita saat ini. Alam syahadah adalah sebuah alam yang dihuni oleh makhluk yang masih hidup. Alam ini dapat dirasakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengertian dan proses penciptaan manusia. Pada bagian ini saya akan membahas tentang pengertian dan proses penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal, pikiran untuk menguasai atau memanipulasi makhluk lain. Sedangkan menurut Islam, manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan budi, kemudian diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya di dunia. Penciptaan manusia ini dimulai dari embriotik, dan diakhiri dengan fetus. Dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Pengertian dan proses penciptaan manusia. Praembrio. Pada tahap ini, zigot tumbuh besar melalui pembelahan sel, kemudian menjadi sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Yang kedua adalah embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan sel yang tadi. Tahap ini berlangsung selama 5,5 minggu. Kemudian fetus. Ini adalah tahap terakhir dari proses penciptaan manusia. Tahap ini berlangsung pada bulan ke-8. Pada tahap ini bayi telah memiliki bagian-bagian manusia seperti tangan, kaki, dan wajah. Memahami potensi dan sifat dasar manusia. Dalam Al-Quran, manusia memiliki 3 potensi, yaitu jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau pikiran. Dengan 3 potensi itu, manusia diharapkan dapat melakukan fitrahnya. Kemudian, nama-nama manusia dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Basyar. Al-Basyar berarti menggambarkan manusia secara materi dapat melihat, memakan sesuatu, berjalan, dan aktivitas lainnya yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Basyar disebutkan sebanyak 35 kali dalam berbagai surah. Kemudian Al-Insan. Al-Insan adalah manusia yang membutuhkan peringatan atau teguran karena manusia mudah lalai dan lupa terhadap apa yang dikerjakannya. Al-Insan disebutkan oleh Al-Quran sebanyak 65 kali. Kemudian yang terakhir adalah An-Nas. Manusia butuh interaksi dengan manusia lain agar tidak terisolasi. Anas ini juga dijadikan sebagai surat paling akhir pada juz ke-30. Manusia dari alam ke alam. Selama hidupnya, manusia akan menempuh berbagai alam. Alam-alam tersebut adalah alam rahim. Alam rahim ini adalah tempat di mana manusia berkembang dari sel hingga menjadi fetus. Setelah melahirkan, manusia akan tiba di alam yang kedua, yaitu alam dunia. Pada alam ini, manusia dapat menentukan apa yang akan dilakukannya pada alam ini. Bisa baik, bisa juga buruk. Setelah manusia meninggal, manusia akan masuk ke alam kubur. Pada alam kubur ini, manusia akan menunggu selama beberapa waktu hingga tiba hari kiamat. Setelah menunggu, kemudian manusia akan masuk ke alam akhirat. Alam akhirat ini adalah di mana manusia akan diukur sifat, perilaku, dan perbuatannya selama di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.